Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Di kesempatan kali ini, aku mau share ke kalian semua bagaimana cara membuat laporan keuangan di usaha dagang. Langsung saja, pertama-tama kita buat laporan laba ruginya terlebih dahulu. Di sini aku udah siapin tabel untuk membuat laporan laba rugi. Untuk membuat suatu laporan laba rugi, kita membutuhkan data-data yang ada di perusahaan. Nah, dari data-data yang ada di perusahaan, data-data transaksi yang ada di perusahaan selama waktu yang kita inginkan untuk dicari labanya, misalnya perusahaan ingin menentukan atau mencari laba selama 1 bulan terakhir, maka kita harus mencari transaksi-transaksi yang ada selama 1 bulan terakhir tersebut. Oke, langsung saja. Selama transaksi tersebut, kita cari, kita analisa apakah ada pendapatan atau tidak. Karena ini perusahaan dagang, otomatis ada penjualan, ada pembelian, dan ada harga pokok pembelian. Maka dari itu, perusahaan mendapatkan pendapatan itu dari penjualan, dikurangi harga pokok pembelian, dan dikurangi pembelian. Dari situ nanti perusahaan akan mendapatkan laba kotor. Langsung kita praktek. Nah, dari data yang saya analisa, di perusahaan dagang UD3 Berlian ini penjualannya senilai 973.400.000. Langsung kita tulis ya, agak menyamping, 973.400.000 kita tulis. Kemudian harga pokok penjualannya sendiri senilai 32.490.000. Nah, ditambah dengan pembelian senilai 799.900.000. Dari sini kita dapat hasilnya, ini ditambah. Setelah ini ditambah, hasilnya berapa? Hasilnya sudah saya hitung tadi, hasilnya 832.390.000 rupiah. Nah, dari hasil ini HPP dan harga pokok pembelian ditambah dengan pembelian itu disimpan di sini. Harga pokok pembelian nilai ini dikurangi dengan penjualan yang ada di atas tadi. Setelah saya kurangi, sisanya 141.010.000 rupiah. Setelah kita mendapatkan laba kotor, nah ini laba kotornya ya teman-teman, ini laba kotor. Setelah kita mendapatkan laba kotor, semua laba kotor ini harus dikurangi dengan semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan selama sebulan. Kita cari beban atau biaya apa saja yang telah dibayarkan oleh perusahaan selama sebulan. Di data perusahaan yang saya hitung ini, ada beban keamanan atau biaya keamanan, kemudian biaya listrik dan telepon, biaya gaji, biaya perlengkapan toko, kemudian biaya penyusutan peralatan, dan biaya bunga bank. Semua biaya ini kita masukkan, nanti kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita kurangi dengan nilai yang ini. Setelah kita mendapatkan hasil pengurangan nanti, itulah yang kita maksud dengan laba bersih perusahaan. Langsung kita praktek ya. Beban keamanan di sini ada 300.000. Sesuaikan datanya dengan transaksi yang ada di perusahaan masing-masing ya teman-teman. Kemudian biaya listrik dan telepon ada 450.000. Beban gaji sendiri di sini ada 9 juta. Oke, lanjut. Beban perlengkapan toko ada 500.000. Kalau teman-teman mau pakai Excel juga bisa banget ya, lebih mudah untuk membuat tabel dan menghitung, menjumlahkan data-datanya. Kemudian biaya penyusutan peralatan ada 200.000. Selanjutnya biaya bunga bank ada 3.200.000 rupiah. Nah, ini kita jumlahkan. Ini setelah kita jumlahkan hasilnya berapa? Kita jumlahkan hasilnya 13.650.000 rupiah.
Setelah ini 13 juta ini, biaya-biaya beban-beban ini, jumlah dari total dari beban, kita kurangi dengan nilai laba kotor yang di sini tadi. Setelah kita kurang hasilnya, kita kurangi hasilnya, saya hitung tadi 127 juta 360 ribu rupiah. Nah, inilah yang kita maksud dengan laba bersih perusahaan. Kita tulis di sini laba bersih. Oke, salah sedikit typo ya guys. Oke, udah selesai pada laporan laba ruginya. Sekarang kita lanjut pada laporan perubahan modal. Sedikit simpel kalau laporan perubahan modal. Ya, teman-teman semua, di sini aku udah siapin tabel untuk laporan perubahan modalnya. Di sini ada modal awal. Modal awal kita dapatkan dari modal awal yang diserahkan oleh perusahaan sebelum dia meminta untuk membuat laporan laba ruginya. Di sini aku punya modal awal dari perusahaan dagang UD3 Berlian, aku punya 139.750.000. Kita tulis 139.750.000. Modal awal kita tuliskan di sini di kolom terakhir. Kemudian laba bersih dikurangi dengan prive. Laba bersih yang kita dapatkan tadi pada laporan perubahan modal itu dikurangi dengan prive atau uang yang diambil oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Itu kita kurangi dengan laba bersih. Setelah itu hasilnya kita tambahkan dengan modal awal. Nah, itulah kita dapatkan modal akhir dari perusahaan itu. Kita praktek. Laba bersihnya tadi senilai 127.360.000 rupiah. Sedangkan prive yang ada di perusahaan ini senilai 3 juta. Oke, 3 juta. 127.360 dikurangi dengan 3 juta. Hasilnya di sini 124.360.000. Nah, hasil ini kita tambahkan dengan modal awal yang ada di atas. Hasilnya senilai 264.110.000 rupiah. Nah, inilah modal akhir dari perusahaan UD3 Berlian. Kita udah dapatkan modal akhirnya. Sekarang kita lanjut pada neraca. Oke teman-teman, lanjut ke neraca. Aku sudah bikin tabelnya bentuk skontrol. Di sini kita punya aset dan current asset atau current liability dan ekuitas. Di sini kita harus mengkelompokkan antara aset mana saja yang termasuk dengan aset lancar dan aset mana saja yang dimaksud dengan aset tetap. Aset lancar di sini adalah aset yang di mana pergerakannya itu terus mengalir, cepat dicairkan, cepat berputar, pokoknya terus bertambah dan berkurang. Ya, contoh-contoh aset lancar di sini ada kas, ada piutang dagang, ada perlengkapan toko, persediaan barang, dan yang lain-lainnya. Cuma di perusahaan ini, aset lancarnya cuma terdapat 4 aset ini saja. Kalau perusahaan kalian memiliki lebih banyak aset lancar, semuanya harus ditaruh ya. Harus dimasukkan ke dalam neraca ini. Kita langsung hitung saja. Kas yang ada di perusahaan UD3 Berlian ini ada 239.500.000. Kemudian piutang dagangnya ada 45 juta. Kemudian perlengkapan toko ada 17.500.000. Dan terakhir persediaan barang terdapat 84.510.000 rupiah. Kita jumlahkan hasilnya adalah, sudah saya hitung tadi, 386.510.000 rupiah. Total dari ini itulah yang dinamakan dengan total aset lancar. Tulis di sini total aset lancar. Kita sudah temukan total dari aset lancar. Langsung lanjut pada total, kita mencari aset tetapnya lagi.
Aset tetap perusahaan adalah aset yang sulit untuk bergerak gitu. Aset tetap di UD3 Berlian ini saya punya peralatan, kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Singkat saja ya, penyusutan peralatan. Oke. Di sini peralatan saya ada 2 juta. Ada 2 juta. Kemudian akumulasi penyusutan peralatannya ada 400.000 rupiah. Terlalu kecil tabel yang saya buat. Teman-teman bisa bikin yang lebih besar lagi biar ini terdapat satu kolom, ini satu kolom, ini satu kolom gitu. Kalau yang saya bikin ini terlalu mepet deh kelihatannya. Kita jumlahkan. 2 juta ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan dikurangi dengan penyusutan peralatan, otomatis penyusutan peralatan mengurangi total dari peralatan yang ada pada satu perusahaan. Sisanya 1.600.000 rupiah. 1.600.000 rupiah ini merupakan total dari aset tetap. Oke, lanjut. Kita totalkan antara 386 juta dengan 1.600.000 ini menjadi total aktiva. Total aktiva atau total aset. Lanjut pada current liability atau current ekuitas. Di sini ada beberapa hutang perusahaan yang ada di Usaha Dagang 3 Berlian. Yang pertama utang dagang, utang bank, dan utang gaji. Nah, segala utang ini kita cantumkan nilainya. Setelah itu kita jumlahkan, nanti kita temukan total utangnya berapa. Langsung saja, total utang dagang ada 22.500.000. 22.500.000 rupiah. Kemudian utang bank ada 100 juta rupiah. Utang gaji ada 1.500.000 rupiah. Kita jumlahkan. Jumlahnya ada 124 juta. 124 juta. Sudah kita temukan total utangnya. Lanjut pada ekuitas atau modal. Modal ini yang kita ambil adalah modal yang kita dapatkan pada laporan perubahan modal. Tadi laporan perubahan modal kita ada berapa modalnya? Ada modal akhirnya ada 264 juta. Kita tulis di sini 264 juta 110.000 rupiah. Jumlahkan langsung. Jumlahkan antara modal ini dengan total utang. Kita jumlahkan. Hasilnya ada 388 juta 110.000 rupiah. Ini adalah total kewajiban dan utang. Maaf agak sedikit berantakan karena kalau mau lebih rapi saya sarankan buat dengan Microsoft Excel ya teman-teman, lebih rapi dan lebih gampang buatnya di sana. Oke, lanjut tadi total aktivanya berapa? Total aktiva belum sempat saya hitung tadi. Total aktiva 386 juta 510.000 ditambah dengan 1.600.000 rupiah. Hasilnya ada 388 juta 110.000 rupiah. Oke, di sini ini balance. Oke, balance ya. Kalau seperti semboyan akuntansi, kalau tidak balance sudah pasti salah, tetapi apabila balance belum tentu benar. Oke. Terima kasih. Thank you for watching guys. See you next time. See you next video. Sarangin.